Seorang balita hilang selama 4 hari dan ditemukan tewas di depan masjid. Rafa Fauzan, balita 1 tahun 11 bulan, dikabarkan hilang sejak Selasa 10 Juni 2025 dan ditemukan Jumat 13 Juni 2025 di depan pintu Masjid Jami Husnul Khotimah, Kelurahan Roban, Singkawang Tengah. Dari artikel Tribun dan Detik, Rafa Fauzan dilaporkan hilang dari rumah pengasuhnya. Menurut keterangan pengasuh, balita tersebut awalnya berada di dapur. Sementara pengasuh masuk kamar kurang lebih 2 menit dan keluar dari kamar, pengasuh mendapati balita sudah tidak ada di dapur dan pintu belakang dalam keadaan terbuka. Setelah dinyatakan hilang, dilakukanlah pencarian oleh warga dan pihak terkait. Bahkan, anjing pelacak juga diturunkan untuk mencari balita tersebut. Sampai pada akhirnya, ditemukanlah balita tersebut di depan pintu masjid dan dilaporkan ke polisi. Kabar terbaru, polisi sudah menemukan sejumlah sidik jari, namun masih perlu waktu untuk dianalisa. Berdasarkan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan awal, penyebab kematian balita tersebut belum bisa dipastikan tanpa proses autopsi. Hal ini dikarenakan pihak keluarga menolak untuk diautopsi. Walaupun sudah dijelaskan pihak kepolisian terkait pentingnya autopsi untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini ada masuk ke segmen baru yaitu hasil olah TKP Kasat Reskrim ya. Polres Singkawang, sidik jari pelaku ditemukan. Ini tentang balita yang hilang di Singkawang ditemukan meninggal guys ya. Jasad korban ditemukan di pintu masjid, yaitu tentang siapa guys ini. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Tonton bareng-bareng guys. Jadi polisi sudah menggelar olah TKP, apa hasilnya? Ya, dari hasil olah TKP sampai dengan sekarang ya, kita sudah menemukan beberapa bukti petunjuk, namun masih dalam proses menganalisa dan kita masih memintai keterangan saksi-saksi yang ada di TKP ataupun yang mengetahui kejadian tersebut. Bukti petunjuk apa saja yang sedang dianalisa sampai saat ini, Pak Dedi? Ya, ada baju korban ya, baju korban dapat kita persesuaikan dari hasil keterangan saksi ataupun dari pengasuhnya, yang itu memang baju yang dipakai oleh korban pada saat hilang anak tersebut. Selain baju, apalagi yang masih dianalisa sebagai bukti petunjuk? Memang ada beberapa sidik jari yang kita dapatkan di lokasi penemuan jenazah tersebut. Oh, ini di Masjid Jami Husnul Khotimah ya. Nah, saat ini masih kita coba menganalisa hasil temuan sidik jari yang ada di TKP tersebut. Warga Singkawang dikejutkan oleh penemuan jasad Rafa Fauzan, bocah yang dilaporkan hilang sejak 10 Juni 2025. Setelah pencarian selama beberapa hari, Rafa akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Lokasi penemuan berada di depan Masjid Husnul Khotimah, Jalan Veteran, Roban, kawasan Singkawang Tengah. Sebelumnya keluarga mengabarkan Rafa hilang dari rumah pengasuhnya. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat pelaku ini membunuh Rafa ya? Ada apa gitu guys? Nah, kita lihat lagi. Orang yang Dek Rafa udah ditemukan ya, pelakunya itu kakek-kakek, sumpah lu aja. Waduh. Kata-kata mutiara untuk si kakek. Saat dia cuma balita yang berumur 1 tahun 1 bulan, itu seumuran anak gua, anjir. Atau kepada siapa kek, itu orang di aja di penjara. Habis itu mau dibilang dia kena asam lambung kek, kena stroke kek, kena penyakit jantung, kita akan percaya, sumpah kita akan percaya. Tapi jangan deh, karena itu juga sebuah tindakan kriminal ya. Diadili dulu seadil-adilnya nih ya, kalau bisa hukumannya lah apalagi. Terduga pelaku pembunuhan adik Rafa Fauzan. Ada terduga pelaku pembunuhan adik Rafa berhasil ditangkap ya. Dan akhirnya berhasil ditangkap polisi. Urai siapa? Abadi. Urai Abadi? Ya. Kau apa kan anak kecil itu? Hanya tutup mulut pakai tangan ya. Lalu? Diletakkan yang pas bawahnya tempat itu dan gang Yasti itu
Mulutnya kau bekam. Ya pakai tangan, enggak pakai alat-alat lain, pakai tangan aja itu. Nggak bernapas lah dia. Tapi bukan saya nak bunuh, untuk bawanya gitu. Lalu niat kau mau apa? Saya apa-apa tuh, sedekah 5 juta gitu. Hah? Kok manusia kau sedekahkan ke masjid? Apa kelainan atau gimana maksudnya? Anak kecil disedekahin ke masjid gimana sih maksudnya? Rada nggak waras, apa sengaja? Mungkin saya nggak sampai dibunuh enggak. Lalu kepalanya kenapa itu bisa luka? Nah, mungkin saya bawanya lah kali. Kau bawanya? Itu udah kelihatan itu dari atas itu, dari satelit itu udah kelihatan. Kau bawanya itu, kau masukkan dalam sepeda, kau taruh di dalam keranjang itu. Pakai apa itu? Keranjang itu udah rusak. Nggak kena apa ini? Jadi kepalanya kau pukul pakai apa? Enggak, kepala enggak dipukul, memang betul demi Allah. Yo mungkin kena yang keranjang sepeda di belakang tuh ya. Jadi mulutnya aja kau bekam? Itu. Yang tujuh yang betul. Bukan maksud saya nak bunuh enggak. Niat kau apa kalau kayak gitu, kalau nggak bunuh? Niatnya apa ya? Hidup betul lah. Nah ini kenapa kau udah sampai mati? Yo mungkin terlalu lama kali saya maafkan lah. Nah, aku tanya kau ngelakukan itu sendiri atau ada orang lain? Enggak, saya sendiri. Pas spontan depan rumah. Mama asuhnya kan biasa buka baskom, buka sampah. Waduh. Viral nih kepala desa Panutan. Ini salah guys. Udah berulat. Oke. Kalau luka terbuka secara pandangan matanya dari marbot masjid ini dia tidak melihat, tetapi kalau baunya, aromanya dia bilang sudah berulat. Aduh, Oke, berarti ini kemungkinan besar ya sudah lebih dari 24 jam ya, sudah tidak ada lagi di dunia ini karena sudah sampai seperti itu. Loh, dari hasil otopsi menunjukkan misalnya setelah dihitung 40 jam seandainya begitu ya, adik Rafa ini berarti meninggalnya adalah sekitar tanggal 10, sekitar jam 8 pagi misalnya. Loh kok ibu bilang katanya itu jam 4 sudah hilang atau keluar nggak ada gitu. Ini bisa menjadi petunjuk. Dan apakah sekarang terlambat untuk tidak melakukan otopsi? Menurut aku belum terlambat ya untuk mencari tahu penyebab ini. Semakin lama memang semakin kecil potensi untuk mengetahuinya. Tapi juga aku yakin di dokter visum pun sudah mengambil foto-foto untuk mencari tahu tentang data kayak kapan kematiannya itu adalah bisa melalui otopsi ataupun juga dari foto-foto dengan melihat kaku mayat, dengan melihat sampel misalnya ada ulat. Ulat itu bertumbuh di tubuh manusia itu berapa jam, itu semua ada hitung-hitungannya. Aku rasa untuk data ini, walaupun tanpa otopsi detail, aku rasa dari pihak penyidik sudah mendapatkan gambarannya, walaupun tidak exactly precise gitu loh. Nah, ini ada dugaan netizen meleset semua terhadap pelaku pembunuhan Rafa ya. Inilah pembunuh Rafa saat diamankan polisi ya. Ini motifnya belum jelas. Masa hanya karena pengen dia sedekahkan ke masjid gitu. Ini benar-benar masih ambigu banget sih guys menurut aku ya. Ada yang bilang pengasuhnya terlibat, ada yang bilang gitu, komen-komen di netizen, di komentar-komentar di TikTok, di berita-berita tentang Rafa ini, jangan-jangan pengasuhnya terlibat katanya gitu, atau orang tuanya sengaja ya, kayak kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya tuh yang bocah terbunuh ternyata orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri yang membunuh. Ada juga yang kasusnya seperti itu. Makanya netizen menduga-duga adalah seperti itu. Dan ternyata ini beda orang ya. Orang lain ya. Kakek-kakek yang nggak jelas ini ya. Menurut kalian gimana setelah melihat berita ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.